Mentereng, Rian Flamingo calon pemain timnas Indonesia idaman Shin Tae-yong. Profil Rian Flamingo menarik perhatian dunia sepak bola. Dia menjadi buah bibir belakangan ini lantaran disebut-sebut bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong disebut berencana memperkokoh skuad Garuda dengan mendatangkan Rian. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke Rian. Dia melihat unggahan Instagram Transfermarkt perihal kemungkinan gabung ke timnas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 20 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan bendera merah putih di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Rian bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Sejauh ini Rian telah menyumbang 1 gol dari 5 laganya bersama FC Utrecht sebagai bek. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadirannya bisa membuat skuad Garuda makin kuat. Rian mengawali karirnya dengan menimba ilmu di BFC Youth. Dia kemudian pindah ke klub Belanda Almere City dan berhasil promosi dari tim kelompok umur. Setelahnya pemain berdarah Indonesia Suriname Belanda itu dipinjamkan ke tim asal Italia, Sassuolo. Tak butuh waktu lama, namanya kemudian mendapat tempat hingga akhirnya dipermanenkan pada musim panas 2021 untuk bermain di tim U19. Kemudian Rian dipromosikan ke tim utama pada musim panas 2022. Sayangnya dia dianggap masih kurang jam terbang sehingga dipinjamkan ke klub Belanda, Vitesse Arnhem. Musim ini Rian Flamingo kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya, yakni FC Utrecht hingga sekarang. Sebelumnya Rian pernah dipanggil memperkuat timnas Belanda U21. Namun hingga kini dia belum pernah tampil dengan seragam De Oranje. Kehebatan pemain keturunan Indonesia Rian Flamingo yang diyakini curi perhatian Shin Tae-yong. Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali mencuat. Beberapa nama bahkan diyakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Belum lama ini media sosial tengah ramai menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diyakini bakal dinaturalisasi. Rumor ini semakin menjadi setelah salah satu pemain keturunan Indonesia, Jay Itzas, datang ke tanah air sebelum skuad Garuda menjalani laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada awal September 2023 lalu. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan telah resmi menjadi WNI dan debut bersama timnas Indonesia. Setelah Jay Itzas, ternyata ada 3 nama pemain keturunan yang menyusul menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Ada nama Cerus Margono yang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia, yakni ada Nathan Chuaon, Tomahaye, Radnar Oradmangoen, hingga Calvin Verdon. Namun ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian, yakni Rian Flamingo. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Dalam artikel tersebut dikabarkan bahwa Shin Tae-yong tengah mengincar Rian Flamingo untuk timnas Indonesia. Kabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Rian Flamingo. Rian Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Rian, beberapa pihak tak setuju apabila Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan pada pemain ini. Hal ini karena timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu menaturalisasi Rian Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Shin Tae-yong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan. Menilik lebih dalam, kehadiran Rian Flamingo seharusnya tak akan merugikan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu apabila Rian Flamingo bergabung dengan timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diyakini berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong? Bahkan diyakini Shin sudah berencana untuk memakai jasanya buat menambah kekuatan timnas Indonesia. Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia, Sassuolo, dan telah bergabung dengan klub asal Belanda itu pada Agustus 2023 lalu dengan opsi pembelian permanen.
Walau berstatus pinjaman, pemain muda itu dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Ryan Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back. Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Ryan disebutkan bisa bermain sebagai back tengah, back sayap, bahkan gelandang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Pasalnya, Shin memang paling suka dengan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Menilik profil Ryan Flamingo dari Transfermarkt, dia bukan pemain yang baru bermain sepak bola kemarin sore. Ryan Flamingo telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busum Youth. Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City. Ryan bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City, dari U17, U19 hingga U21. Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo. Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dan terbaru bersama FC Utrecht. Ryan memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa. Selama bermain, dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 assist dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya. Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan. Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 assist. Ryan bergabung dengan FC Utrecht pada Agustus 2023. Ryan Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter. Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke timnas Belanda. Ryan telah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21. Namun Ryan Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama timnas Belanda. Menilik kehebatan Ryan tentu saja bisa dimaklumi apabila Shin Tae-yong merasa tertarik kepadanya. Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi pemain ini masih berusia 20 tahun sehingga Ryan bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk tim merah putih khususnya di posisi pertahanan. Untuk posisi bertahan, timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain. Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Setelah melihat profil mentereng Ryan Flamingo, patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah pemain satu ini bakal masuk dalam daftar pemain naturalisasi nantinya? Apalagi, PSSI belakangan ini juga telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong terkait naturalisasi pemain. Meski demikian, PSSI sendiri belum membocorkan siapa saja pemain yang menjadi incaran untuk timnas Indonesia. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai back. Entah itu back tengah, back kanan, atau back kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini, Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu, Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini, masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu.